Kalau kita ngomongin soal sampah, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta seluruh finalis yang berbahagia. ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Roni Febrian dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saya Marsha Dawia dari jurusan Farmasi. Kami dari Tim Fraksi Universitas Halu Oleo. Berpikir ilmiah, berprestasi alamiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Spicy Foam, Organic Solvent Pelurus Styrofoam sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi masalah lingkungan di era Society 5.0. Dengan jargon Memanfaatkan limbah dari yang terbengkalai menjadi bernilai. Limbah menjadi masalah yang sangat-sangat krusial di Indonesia hingga sampai saat ini. Hal ini telah terbukti berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencatat bahwasannya Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2022 dengan presentasi sebesar 60% sampah berasal dari sampah organik dan 40% lainnya berasal dari sampah anorganik. Dewan Juri yang terhormat, tentunya kita ketahui bahwa limbah seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memiliki dampak negatif. Namun nyatanya, limbah apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan inovatif melalui penerapan konsep sains, tentunya dapat memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini sebagaimana penelitian yang telah dilakukan, ada peneliti yang memanfaatkan limbah untuk mengatasi masalah limbah pula. Hal ini sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Martinez et al. Yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya memanfaatkan limbah kulit jeruk sunkist untuk mengatasi masalah limbah styrofoam. Namun sangat-sangat disayangkan bahwa penelitian yang telah dilakukan sampai saat ini belum sampai pada tahap pengaplikasian secara langsung di lingkungan. Hal ini disebabkan karena belum ditemukannya wadah ataupun media yang tepat yang dapat memudahkan larutan limonen tersebut untuk diaplikasikan ke lingkungan. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti muda tertarik untuk memodifikasinya dengan memanfaatkan dan menambahkan dua jenis limbah kulit jeruk yang kemudian dibuatkan dalam bentuk spray sehingga lebih praktis untuk disemprotkan langsung ke limbah styrofoam. Dewan Juri yang terhormat, melalui penerapan pemanfaatan limbah kulit jeruk sebagai peluru styrofoam, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat strategis. Melihat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan salah satu kekayaan alam yang sangat menjanjikan dan berskala nasional adalah tanaman jeruk. Hal ini berdasarkan data yang telah dirilis oleh organisasi PBB dan FAO yang menunjukkan bahwa Indonesia telah menduduki peringkat ke-8 sebagai negara penghasil jeruk terbesar di dunia dengan total produksi sebesar 2.510,442 ton. Sehingga dengan total produksi jeruk yang sangat besar akan berbanding lurus dengan limbah kulit jeruk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk ini dapat menjadi upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, seperti halnya perubahan iklim maupun pencemaran ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian.
Adapun tujuan penelitian pada karya tulis ilmiah kami adalah yang pertama, untuk mengetahui kandungan apakah yang terdapat pada limbah kulit jeruk yang dapat meluruhkan styrofoam. Yang kedua, bagaimana sih proses pembuatan produk spesifoam yang dapat meluruhkan styrofoam. Dan yang ketiga, apa saja keunggulan dan manfaat dari produk spesifoam. Tinjauan pustaka. Jeruk atau Citrus sp merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang mempunyai peranan penting, di mana kita ketahui Indonesia terdapat berbagai macam vegetasi jeruk. Keragaman jeruk sangat ditunjukkan oleh banyaknya marga citrus, dikutip oleh Karsina 2022, di mana ada jeruk keprok, jeruk Bali, dan jeruk Sankis. Berdasarkan data dari BPS Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan produksinya mencapai 2.408.043 ton. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan pada penelitian Martinez 2022 menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk mengandung senyawa limonen yang efektif dalam melarutkan polistiren, di mana polistiren ini adalah bahan utama dari styrofoam. Styrofoam adalah wadah makanan yang sering digunakan. Disebut sebagai sampah abadi karena tidak dapat didaur ulang baik secara alami maupun proses penguraian. Memiliki kandungan polistiren, polistiren foam C6H5, CCH rangkap 2CH atau C8H8, dan styrofoam termasuk limbah berbahaya terbesar kelima di dunia. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang paling mendesak di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun. Dengan porsi terbesar adalah sampah organik sebesar 57% dan sampah anorganik 15%. Kali ini kami mengkategorikan dua jenis sampah. Yang pertama, sampah mudah diuraikan melalui proses alami karena bersifat biodegradable. Dan yang kedua, sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati bersifat unbiodegradable. Studi literatur yang kami peroleh, kami menemukan penelitian Lestar dan kawan-kawan 2022 melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya, meningkatkan pencemaran laut dan merusak ekosistem laut yang rapuh. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik juga berdampak buruk bagi biota laut dan dapat masuk ke rantai makanan manusia. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Adapun waktu dan tempat untuk penulisan karya tulis ilmiah kami ini dimulai dari tanggal 26 Juni sampai 19 Juli yang bertempat di Universitas Halu Oleo dengan mengangkat sebuah metode penelitian. Yang pertama adalah experimental research dengan melakukan eksperimen langsung di laboratorium terhadap efektivitas kandungan limonen yang dapat meluruhkan styrofoam. Dan yang kedua adalah metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan proses pengukuran waktu luruh styrofoam setelah disemprotkan spesifoam. Selanjutnya adalah pengambilan sampel. Adapun sampel yang kami gunakan dalam karya tulis ini ada dua, yaitu yang pertama adalah limbah kulit jeruk dan yang kedua adalah limbah styrofoam yang dimana merupakan hasil riset dari pengelolaan dua jenis limbah. Adapun tahap preparasi sampel yaitu dimulai ketika limbah kulit jeruk pertama kali dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian dilakukan tahap sterilisasi untuk membersihkan pada bagian-bagian limbah kulit jeruk dan selanjutnya masuk ke tahap penghalusan dengan cara di blender dan hasil blender kemudian jadilah sebuah sampel, di mana sampel ini nantinya akan diekstraksi atau didistilasi untuk menghasilkan sebuah cairan yang berupa limonen. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana berdasarkan hasil yang telah kami peroleh didapatkan
hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ini menemukan bahwa limbah kulit jeruk mengandung senyawa limonen yang berperan penting dalam meluruhkan styrofoam. Dalam pengujiannya, beberapa jenis jeruk dianalisis kandungan limonennya sehingga mendapatkan suatu hasil yang dimana jeruk Bali memiliki kandungan limonen tertinggi yaitu sebesar 9,512%, yang hal ini menunjukkan bahwa kulit jeruk Bali lebih efektif sebagai bahan dasar untuk meluruhkan styrofoam. Yang kedua adalah jeruk Sunkist, di mana kandungan limonennya mencapai sebesar 9,140%, yang dimana hampir mendekati kandungan pada jeruk Bali. Dan yang ketiga adalah jeruk keprok, yaitu memiliki kandungan limonen pada jeruk ini sebesar 7,236%, yang tentunya ini lebih rendah dibandingkan dua jenis jeruk lainnya, namun masih memiliki potensi dalam meluruhkan styrofoam. Yang kedua adalah hasil terkait efektivitas formula Spicy Foam. Berbagai formula Spicy Foam diuji untuk menentukan perbandingan terbaik antara limonen, etanol, dan air dalam meluruhkan styrofoam. Berdasarkan tabel hasil penelitian, dapat dilihat bahwa waktu luruh terlama berbagai jenis styrofoam dimiliki oleh formula A yang terdiri dari ekstrak limonen yang diencerkan dengan kadar 10% dalam campuran etanol dan air. Sedangkan waktu luruh tersingkat dimiliki oleh formula C yang terdiri dari ekstrak limonen yang diencerkan dengan kadar 25% dalam campuran etanol dan air. Prosedur kerja dari produk Spicy Foam. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, kulit buah jeruk yang terdiri dari jeruk Bali, jeruk keprok, dan jeruk Sunkist dicuci bersih untuk memisahkan kotoran dan ampas yang menempel. Setelah itu, kulit jeruk ditimbang secara seksama sebanyak 300 gram. 3 jenis kulit jeruk yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan, karena luas permukaan yang telah kecil akan mempercepat reaksi. Kemudian 150 ml air ditambahkan ke dalam blender yang berisi kulit jeruk. Hasil blender yang dimasukkan ke dalam labu distilasi untuk proses distilasi, di mana minyak atsiri akan muncul pada suhu 98 derajat Celcius. Distilasi dilakukan untuk mendapatkan cairan minyak atsiri kulit jeruk yang disebut limonet. Ekstrak limonet yang didapatkan kemudian diencerkan menggunakan etanol dan air dengan kadar 25% untuk hasil yang efektif. Selanjutnya, ekstrak limonet kulit jeruk dimasukkan ke dalam wadah spray yang telah disiapkan dan dikemas semenarik mungkin, sehingga terakhir akan menghasilkan sebuah produk Spicy Foam yang dapat diaplikasikan ke lingkungan. Baiklah, kita melangkah pada pembahasan terkait keunggulan dan manfaat dari produk spray citrus peluru styrofoam atau Spicy Foam. Yang pertama, keunggulan. Spicy Foam adalah produk inovatif yang memanfaatkan limbah kulit jeruk untuk meluruhkan limbah styrofoam secara efektif. Selain itu, produk ini merupakan suatu produk terobosan terbaru yang pertama kali menghancurkan styrofoam dengan cara yang sangat-sangat praktis, yaitu hanya dengan menyemprotkan larutan limonen dengan menggunakan produk Spicy Foam tersebut. Produk ini juga termasuk sebagai produk yang berkelanjutan, ramah lingkungan, hemat biaya, dan aman digunakan karena bebas dari bahan kimia. Yang ketiga adalah dapat menjadi solusi multifungsi yang mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat pertama adalah membantu pengelolaan limbah styrofoam dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan peluang ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha daur ulang styrofoam. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di berbagai sektor, termasuk lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah kulit jeruk atau citrus SP memiliki kandungan limonen yang dapat meluruhkan limbah styrofoam. Yang kedua, produk Spicy Foam didapatkan melalui proses ekstraksi minyak atsiri dari ketiga jenis kulit jeruk, yang diantaranya kulit jeruk Sunkist, kulit jeruk Bali, dan kulit jeruk keprok. Dengan konsentrasi 25% dalam campuran etanol dan air melalui proses distilasi untuk menghasilkan limonen yang dapat meluruhkan limbah styrofoam.
Yang ketiga, keunggulan produk Speciform yaitu menjadi sebuah produk dan solusi alternatif yang mampu mengatasi limbah styrofoam sehingga dapat dikategorikan sebagai inovasi limbah yang mengatasi limbah. Manfaat dari produk ini juga dapat menjadi sebuah produk yang ramah lingkungan, mengatasi dan mengurangi dampak permasalahan limbah maupun perubahan iklim yang ada di Indonesia. Adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama, bagi pemerintah untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya tanaman-tanaman lokal. Serta peneliti mengharapkan dukungan penyediaan inovasi ini untuk skala yang lebih besar. Kedua, bagi peneliti, diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, limbah yang didapatkan dibuang ke tempat yang mempunyai bakteri yang mampu menguraikan styrene, sehingga tidak berbahaya lagi pada lingkungan.